konservasi, di mana secara fungsi hutan di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Nah, Cagar Alam ini merupakan salah satu hutan konservasi uh, dengan status dasar hukumnya telah ditunjuk pada tahun 1983 oleh Jesuit Belanda, Hindia Belanda. Kemudian diperbarui pada tahun 2004 telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan luas 33,2 hektar dengan lokasi secara administrasi di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Kemudian terkait dengan pengelolaan Cagar Alam Pager Gunung Darupono ini dikelola oleh Kementerian Kehutanan yang dulu berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sekarang berubah lagi menjadi Kementerian Kehutanan di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Untuk fungsi dan manfaat dari cagar alam ini eh, dibatasi oleh yaitu yang pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, yaitu sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan hayati dan ekosistem. Kemudian hanya sebagai kawasan untuk dimanfaatkan penelitian, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya. Dan terakhir yaitu sebagai penyimpanan karbon. Terkait dengan pengelolaan kawasan cagar alam Pagerungung Darupono ini merupakan kawasan yang memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi sehingga harus kita lestarikan dan dalam pengelolaannya, perjalanannya cagar alam Pagerungung Darupono ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama adalah masih terjadi rawan pencurian karena memang untuk di cagar alam Pager Gunung Darupono ini lokasinya dibelah oleh jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Kaliwungu Selatan eh, ke arah Boja sehingga aktivitas dan lalu lintas sangat ramai dimungkinkan dan dikhawatirkan sangat berpotensi terhadap rawan pencurian terhadap hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu masih rawan kebakaran hutan. Terutama pada musim kemarau, kawasan ini masih terjadi rawan kebakaran hutan. Data dari laporan BKIDS Jawa Tengah tahun 2018 telah terjadi kebakaran di perbatasan antara cagar alam dengan perumbu perhutani. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu masih adanya pembuangan sampah rumah tangga. Meskipun di daerah Darupono ini terdapat TPS, masih ada beberapa warga yang melintas di jalan yang membelah kawasan tersebut, buang di dalam kawasan di pinggir-pinggir jalan yang terdapat di pepohonan jati. Kemudian yang terakhir yaitu masih adanya banyak tumbangan jati. Nah ini adalah permasalahan yang sangat serius karena cagar alam Darupono ini didominasi oleh tumbuhan jati yang berumur ratusan tahun sehingga banyak sekali ketika musim penghujan ada angin dan sebagainya sehingga banyak sekali jati yang tumbang. Menurut data dari laporan BKID Jawa Tengah, kira-kira tumbangan jati di cagar alam Pagerungung Darupono ini per tahun kurang lebih ada 15 sampai 16 pohon. Jadi ini akan mengkhawatirkan terkait dengan regenerasi dari tumbuhan jati tersebut karena tidak dibarengi dengan regenerasi dari anakan tumbuhan jati. Kemudian dari permasalahan tersebut tentunya akan mengganggu terhadap kerusakan dari kelestarian cagar alam Pagerungung Darupono. Pertanyaannya, bagaimana untuk mengantisipasi tersebut pemerintah dalam upaya mengelola bersama masyarakat sehingga bagaimana nanti partisipasi masyarakat terhadap pelestarian cagar alam Pagerungung Darupono. Kemudian yang kedua, tentu kita harus menentukan strategi atau langkah aksi keterlibatan masyarakat dalam upaya untuk melestarikan dari cagar alam Pagerungung Darupono. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian CA Pagerungung Darupono. Kemudian yang kedua untuk merumuskan strategi langkah aksi partisipasi masyarakat dalam pelestarian CA Pagerungung Darupono. Kemudian untuk manfaatnya bagi peneliti untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kelestarian CA Pagerungung Darupono. Kemudian bagi pemerintah memberikan masukan terhadap kebijakan pengelolaan terhadap cagar alam Pagerungung Darupono. Dan yang terakhir yaitu bagi masyarakat tentunya sebagai informasi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian CA Pagerungung Darupono. Untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Untuk deskriptif sendiri, objek yang diteliti adalah berupa sampel yang terkumpul. Kemudian kuantitatif ini mendeskripsikan dari hasil
kualitatif tersebut, kemudian dilakukan scoring dalam bentuk angka-angka dan nanti bisa dijelaskan, dianalisis berupa memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan partisipasi masyarakat tersebut. Kemudian teknik pengumpulan data ada dua. Yang pertama yaitu data primer, yang kedua adalah data sekunder. Data primer ini pengumpulan data menggunakan wawancara, tentunya melalui metode kuesioner, wawancara dengan masyarakat, dalam hal ini adalah sasarannya di Desa Darupono. Kemudian survei lapangan tentunya ini untuk melihat kondisi fisik baik di Desa Darupono maupun di Cagar Alam Pagar Gunung Darupono. Terkait data sekunder ini diperoleh melalui beberapa dokumen, laporan, dan juga literatur yang terkait dengan pengelolaan Cagar Alam Pagar Gunung Darupono. Kemudian untuk populasi, ini sasarannya adalah masyarakat Desa Darupono yang berbatasan dengan Cagar Alam Pagar Gunung Darupono. Menurut monografi Desa Darupono tahun 2024, jumlah populasi di Cagar Alam di Desa Darupono sebanyak 785 KK kepala keluarga. Kemudian untuk sampelnya kita menentuannya menggunakan rumus Lovin, diperoleh dari 785 KK didapatkan 89 KK. Nah, ini responden ini nanti kita akan wawancarai berdasarkan responden kunci, yaitu ada kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga kelompok masyarakat yang ada di sana, yaitu kebetulan ada kelompok tani hutan dan kelompok masyarakat peduli api. Untuk variabel ini kita ada dua, yaitu tingkat partisipasi dan strategi. Untuk tingkat partisipasi ini kita menggunakan 4 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua tahap pelaksanaan, kemudian yang ketiga tahap monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu tahap penyuluhan. Dan untuk strategi ini nanti terkait dengan analisis SWOT, ini variabelnya menggunakan internal dan eksternal. Nanti akan kita analisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian untuk analisisnya kami menggunakan tangga partisipasi Einstein. Ini kami telah menentukan interval skornya, yaitu menggunakan 9 alternatif jawaban. Ini berdasarkan tangga partisipasi Einstein. Nah, diketahui bahwasanya skor minimum adalah 0, kemudian skor maksimumnya 712 dan jarak intervalnya 89. Dihasilkan skor antara tangga nomor 1 sampai 8 sebagai berikut. Selanjutnya analisis SWOT ini nanti kita akan tentukan setelah dihasilkan tipologi masyarakat. Iya. Iya. Analisis SWOT ini telah kami analisis berdasarkan dari hasil tanggapan Pak Einstein dengan menggunakan 4 tahapan tadi, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kerangka pikir dari permasalahan, kemudian bagaimana partisipasi masyarakat, kemudian dianalisis dan dihasilkan tipologi masyarakat, dan dilakukan analisis SWOT, kemudian dihasilkan strategi langkah aksi yang tepat. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama adalah partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan. Ini pada indikator pertama, yaitu partisipasi responden dalam keterlibatannya sebagai anggota dalam lembaga atau forum kelompok. Ini berdasarkan dari hasil analisis tangga partisipasi Einstein, dihasilkan skor yaitu 232. Ini masuk dalam tipologi tingkat partisipasi informing, yaitu informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi hanya masih dalam satu arah, sehingga masyarakat belum diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan juga masukan. Keterlibatan ini masyarakat dalam bentuk keanggotaan dalam kelompok KTH, kelompok tani hutan, dan juga masyarakat peduli api, dan juga keterlibatan masyarakat dalam forum konsultasi publik penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang kawasan. Kemudian untuk yang indikator kedua, itu tingkat responden berdasarkan frekuensi kehadiran. Ini dihasilkan skor 220, masuk pada tingkat partisipasi informing juga. Dari dua indikator tersebut pada tahap perencanaan dihasilkan skor 226, sehingga masuk pada tingkat partisipasi ketiga, yaitu informing, di mana komunikasi terjadi masih satu arah, masyarakat masih belum diberi kesempatan untuk berdiskusi atau menyampaikan pendapatnya. Ini adalah keterlibatan terkait dengan tahap perencanaan, di mana masyarakat dalam hal ini dilibatkan dalam forum konsultasi publik penyusunan rencana pengelolaan kawasan.
yang hadir diwakili oleh perwakilan dari aparat desa Darupono. Kemudian menjadi keanggotaan dalam kelompok peduli api dan juga kelompok tani hutan. Kemudian untuk tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Ini indikator pertama yaitu tingkat partisipasi dalam kegiatan pelestarian hutan. Dihasilkan dari analisis tangga partisipasi Einstein, yaitu skornya 320. Tipologi ini masuk pada tingkat partisipasi keempat yaitu consultation, yaitu komunikasi sudah terjadi dua arah, di mana masyarakat atau responden sudah dilibatkan dalam diskusi dan juga menyampaikan pendapat dan idenya. Tetapi pada tingkatan ini apa yang disampaikan oleh masyarakat belum menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan dalam pengelolaan kawasan, sehingga keputusan masih di bawah pemerintah. Kemudian indikator yang kedua pada tahap pelaksanaan yaitu frekuensi kehadiran dalam kegiatan pelestarian. Dihasilkan skor 296 masuk pada tingkat partisipasi consultation. Dari dua indikator ini dihasilkan skor rata-rata sebesar 308 masuk tingkat tangga partisipasi keempat yaitu consultation. Ini adalah keterlibatan pada kegiatan pelaksanaan dalam pelestarian hutan, yaitu masyarakat sudah dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan kawasan yaitu berupa pelindungan dan pengawasan kawasan bersama pengelola yaitu BKD Jawa Tengah melalui kelompok tani hutan dan juga masyarakat peduli api. Kemudian masyarakat juga sudah dilibatkan dalam pelindungan dan pengendalian kebakaran hutan dan juga pembuatan sekat bakar dalam rangka upaya pencegahan kebakaran hutan. Kemudian juga ada pelibatan masyarakat dalam pembersihan sampah, terutama di pinggir-pinggir jalan yang masuk dalam kawasan. Dan yang terakhir yaitu dilibatkan dalam penanganan pohon tumbang. Ini seringkali terjadi tumbang, bahkan data terakhir sampai tahun 2024 ini terjadi bencana tumbang pernah meninggal 5 orang selama kejatuhan pohon. Karena itu jalan raya antara Kaliwung Selatan dengan Boja, jadi sangat ramai. Bahkan sering mobil di situ kena timpa pohon, preot. Dan yang sangat uniknya itu selama sampai tahun 2024 ini ada 5 orang yang sudah meninggal. Ini tumbangnya pas melintasi jalan. Kemudian pada tahap ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Pada indikator pertama yaitu keikutsertaan mengawasi nilai yang dihasilkan skor 239 masuk pada tipologi partisipasi informing. Dan kemudian pada indikator kedua dihasilkan skor 204 masuk pada tipologi informing. Dari rata-rata pada tahap ketiga monitoring dan evaluasi ini dihasilkan skor 222 masuk pada tingkat partisipasi ketiga yaitu informing. Kemudian pada tahap terakhir yaitu penyuluhan, pada analisis tangga partisipasi Einstein ini indikator pertama dalam keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dihasilkan skor 356. Ini masuk pada tingkat partisipasi consultation, di mana ini masyarakat sudah berinteraksi dan juga saling komunikasi dua arah dengan pemerintah, dengan pengelola terkait dengan upaya-upaya penyampaian terhadap masyarakat sekitar untuk tidak melakukan kegiatan negatif di dalam kawasan. Dan indikator terakhir yaitu terkait dengan frekuensi kehadiran dalam kegiatan penyuluhan. Ini juga dihasilkan skor 304 masuk pada partisipasi keempat yaitu consultation. Dari tahap terakhir ini, tahap penyuluhan, dihasilkan skor rata-rata 330 masuk pada partisipasi consultation, dua arah. Dari dua tahap partisipasi masyarakat tersebut, kemudian kita rata-rata pada tahap pertama yaitu perencanaan dihasilkan skor 226, ini masuk pada tingkat informing. Kemudian pada tahap pelaksanaan skornya 308 masuk pada tingkat consultation dan monitoring evaluasi skornya 222 masuk informing, dan yang terakhir yaitu kegiatan penyuluhan skornya 330 masuk consultation. Dari semua tahapan tersebut partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar alam Gunung Darupono rata-rata skornya adalah 271. Ini masuk pada tingkat partisipasi keempat
yaitu consultation. Kemudian berdasarkan tingkat pembagian kekuasaan, masuk pada tingkat partisipasi tokenisme. Ini artinya komunikasi sudah terjadi dua arah, di mana masyarakat sudah dilibatkan dalam pengelolaan kawasan cagar alam Pager Gunung Darupono. Di antaranya ada beberapa kegiatan, ya pertama yaitu adanya patroli, pengamanan dan pelindungan kawasan, kemudian adanya penanganan pohon tumbang dan juga pembersihan sampah, dan juga ada kegiatan-kegiatan pendampingan penelitian mahasiswa yang ada di dalam kawasan cagar alam Pager Gunung Darupono. Itu semua dilibatkan melalui kelompok masyarakat yang tergabung dalam MPA dan KTH. Nah, dari hasil tersebut kemudian kita analisis menggunakan SWOT untuk mengetahui strategi langkah-langkah yang dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam cagar alam Pager Gunung Darupono. Analisis SWOT ini kita sudah identifikasi, yaitu dari kekuatan ini ada kekuatan kelompok MPA dan KTA sudah ada di sana, kemudian adanya komunikasi dua arah dan dukungan kegiatan fisik terkait dengan pengelolaan kawasan. Kemudian kelemahannya, ini ada keterbatasan akses pemerintah, akses partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar alam Darupono, kemudian kinerja kelompok MPA dan KTA dirasa masih kurang maksimal dan masih minimnya kegiatan penyuluhan dan lemahnya pengawasan. Kemudian peluangnya ini eksternal, yaitu adanya dukungan masyarakat. Kemudian posisi kawasan dikelilingi hutan perumperitani, diharapkan kawasan tersebut cenderung lebih aman. Dan yang ancaman ini ada rawan pencurian, sampah rumah tangga, rawan kebakaran, dan juga rawan tumbang. Ini sudah dihasilkan, yaitu yang pertama strategi langkah aksinya. Ini Bu. Oh, kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, ini saya tulis lengkap Bu, tapi nggak saya baca Bu. Kesimpulannya adalah partisipasi masyarakat dalam cagar alam Pager Gunung Darupono berdasarkan analisis tangga partisipasi Arsten mendapatkan skor dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan penyuluhan. Itu skornya 271 Bu. Masuk pada tingkat partisipasi keempat, yaitu consultation, di mana sudah ada komunikasi dua arah, masyarakat sudah dilibatkan dalam pengelolaan kawasan, tetapi dalam pengelolaan tersebut keputusan jadwal dan perencanaan masih di bawah pemerintah. Jadi masyarakat masih hanya sebatas formalitas dan menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Kemudian untuk strateginya ada kurang lebih 6, membangun kerjasama dalam bentuk kesepakatan observasi, kemudian pelibatan dalam pengambilan keputusan. Jadi masyarakat diusahakan untuk bisa mengambil keputusan sendiri melalui beberapa cara. Salah satunya adalah mungkin dibentuknya perdes sehingga masyarakat ikut aktif dalam eh, pengelolaan kawasan secara mandiri. Kemudian pembinaan daerah penyangga sekitar kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kinerja kelompok MPA dan KTH, dan pembuatan pemasangan papan himbauan terkait dengan larangan kawasan, dan juga peningkatan kegiatan penyuluhan konservasi di sekitar kawasan cagar alam Pager Gunung Darupono. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, jadi ini degree of token, nah, ini kurang jelas mestinya ya. Ini copy paste ya. Jadi tolong kalau copy paste karena resolusinya rendah, jadi ketika dimasukkan ke sini di print lagi menjadi putus-putus kurang terbaca. Jadi sebaiknya ditulis ulang kalau misalnya copy paste. Kalau tidak mendapatkan copy paste apa namanya sumbernya yang resolusi memadai ya dibuat ulang mau nggak mau ya. Kecuali kalau bagus ini kan degree of tokenism itu ya. Tokenism, non participation sama degree of citizen power. Oke, itu istilahnya ya. Oke. Nah, sebelum ke sana saya cuma penasaran aja tadi. Eh, mungkin di awal dulu dengan abstrak mungkin biar dari awal ya. Untuk abstrak ya, komentar saya secara umum ini masih terlalu untuk latar belakangnya ini terlalu umum dan terlalu deskriptifnya ya terlalu umum ya. Jadi dibuka dengan definisi cagar alam di sini sudah panjang lebar ya, tapi tidak langsung menyatakan masalah atau gap yang ada yang langsung diusung dalam penelitian ini ya. Jadi ini bisa dibikin lebih lebih padat lagi ya. Bahkan dalam beberapa publikasi ilmiah itu ya cukup satu atau dua lah ya, dua kalimat langsung mengarah pada masalah aktual atau tantangan utamanya yang menjadi fokus studi saudara ya yang dilakukan. Nah ini masih juga biasanya tidak dalam bentuk berparagraf-paragraf ya, dibikin satu paragraf kalau abstrak itu ya. Coba lihat panduannya lagi. Seingat saya ya umumnya seperti itu ya. Untuk eh, itu ya, terutama kalau ya ini tujuannya supaya ini apa latar belakang. Nah, untuk selanjutnya di sini mengenai urgensi kebaruan juga belum disinggung ya. Mungkin bisa sedikit aja disinggung bahwa tapi kalau di pendahuluan ada meskipun itu agak di apa akhir ketika sudah membahas tentang cagar alam ya mengenai kebaruannya bahwa memang belum dilakukan belum ada penelitian sebelumnya ya kan tentang tingkat partisipasi di cagar alam di situ gitu kan. Kalau di abstrak belum masuk ya. Sudah masuk belum? Oh, sudah. Mana? Apa sudah ada? Heeh, belum ya. Ya kan? Nah, menurut saya itu yang lebih bermakna dibandingkan definisi cagar alam, ya kan? Di situ. Kemudian tentang metode. Metode memang sudah menyebutkan bahwa di sini gabungan kualitatif dan kuantitatif ya. Metodenya deskriptif, hanya saja belum menyinggung tentang jumlah responden ya. Itu jumlah responden belum masuk ya. Tadi ada sudah jelaskan Mas, memang pakai apa? Slovin ya. Segala macam sekian-sekian. Nah, saya rasa penting juga di sini untuk di abstrak diungkap ya. Di sini belum. Itu. Kalau lokasi spesifik penelitian ya sudah disebutkan dari tadi kan tentang cagar alam pagar.
Di Terupono. Tapi ini juga belum ya. Kalau hanya menyebutkan cagar alam Pagar Gunung Terupono, Desa Terupono, rasa-rasanya belum terlalu lengkap ya untuk lokasi penelitian, iya kan? Iya, di mana, iya kan? Nanti kalau dimasukkan di dalam suatu publikasi, bahkan Indonesianya juga harus muncul, ya kan? Kalau publikasi kan harapannya itu dibaca tidak hanya oleh orang Indonesia. Ya, Indonesia pun ini masih sampai ke tingkat desa, ya, belum belum lengkap gitu. Lalu kalau skor, ya, skor partisipasi masyarakat itu apakah ada nilai maksimalnya? Ada. Nilai maksimal perbagiannya itu sama atau tidak? Oh, sangat tergantung dengan itu ya, jumlah responden sama jumlah pertanyaan. Oh, gitu. Ya ini kan Anda menyebutkan langsung bahwa skor akhir ya, skor partisipasi yang akhir 271 itu sudah rata-rata tadi ya, sudah rata-rata. Heeh. Lalu untuk rata-rata, padahal ternyata kan setelah Anda tadi jelaskan, rata-rata ini berasal dari skor perbagian ya, perbagian. Nah, di mana perbagiannya itu sendiri skor akhirnya, skor total tadi yang saya tanyakan skor maksimumnya itu sama atau tidak? Oh, kok beda-beda? Nah, kalau gitu kok bisa di rata-rata ya? Hmm. Coba tadi tampilkan lagi. Ya, nah itu kan tiap tahapan partisipasi skornya sudah keluar. Yang saya tanyakan kan tadi skor maksimumnya. Apakah skor maksimum tiap tahapan partisipasi itu sama nggak? Iya, misalnya tadi perencanaan tuh 226 dari berapa misalnya yang maksimumnya. Kemudian pelaksanaan juga skornya 308 dari maksimum berapa. Begitu juga yang monitoring dan evaluasi dan kegiatan penyuluhan kan masing-masing punya skor sendiri-sendiri dan skor maksimumnya itu sama tidak? Makanya pertanyaan saya. Untuk masing-masing. Jadi si apa tadi jumlah responden sama ditentukan jumlah responden sama sama apa jumlah pertanyaan ya. Nah, makanya saya pertanyaannya apakah betul bisa dirata-rata kalau begitu skornya? Hmm. Aha. Itu itu skor rata-ratanya kan rata-rata untuk tahapan ini, ini, ya kan? Tapi kan Anda skor akhirnya, skor akhir bukan tadi yang 271 itu rata-rata. Nah, itu loh. Rata-rata skor 271 itu kan rata-rata skor dari tiap tahapan. Iya, itu umum seperti itu. Iya, memang seperti itu. Oh. Ya soalnya kan kalau kalau saya memikirkannya oh dari rank yang berbeda. Kalau secara matematis saya memikirkannya kan itu dibikin proporsional dulu gitu loh. Baru di rata-rata karena ini skor maksimalnya masing-masing berbeda. Maksudnya gini, skala ya, kalau kita bicara itu skala
skor dari tiap-tiap tahapan itu menurut saya jadinya berbeda, Mas. Gitu. Ya kecuali hmm, coba lihat rumusnya dulu, saya pengen lihat. Ada rumusnya? Oh, itu interval. Jadi cara mencarinya adalah rumus akhirnya mana? Nanti yang dicari interval itu atau bukan? Interval. Hmm. Mm-mm. Hmm. Oh, oke. Ya paham sekarang saya. Berarti justru tangga partisipasi ini melihatnya justru dari yang nilai maksimal sama minimal justru ya. Kemudian dia berada di posisi skala mana atau interval mana begitu. Kemudian nanti jumlah skornya, misalnya ini itu hasil 89 itu ini sudah hasilnya 89. Tetapi ini contoh ya, bukan datamu ya. Nah, tapi kalau 89 kan masuknya di manipulation. Hmm. Ya, itu kan sampel. Nah, nah, terus untuk sampai ke skor, oh 712. Enggak, ini saya pengen tahu salah satu aja dari datamu mana yang sampai tadi ada yang kan masuknya ada yang masuk ke tangga informing, kemudian consultation, hasilmu. Ya itu. Persen. N jumlah responden ya, jumlah responden yang ini pembelian itu. Kalau yang itu yang tidak ada angka N-nya berarti apa? Nol. Hmm. Hmm. Ya. Oh iya. Ya memang salah satu kelemahan cagar alam kan seperti itu, Prof. Jadi mempunyai keterbatasan terhadap pemanfaatan. Hmm. Hanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Tidak bisa dimanfaatkan untuk dari sisi sosial ekonomi. Sehingga ada gap antara masyarakat dengan pengelola kawasan. Oke, berarti dari situ ya. Jadi itu. Nah, untuk bisa kemudian masing-masing ini ya, bagaimana Anda bisa menjelaskan ya, kan skor akhir tadi
kesimpulannya kan consultation karena skornya 2 sekian tadi. Tapi itu kan rata-rata dari Anda bagaimana bisa menjelaskan ya supaya ya kan kita Anda kan kalau kesimpulannya langsung mengatakan yang di akhir, akhir ya. Nah, bagaimana padahal tahapan-tahapan yang di sana itu juga punya makna, ada yang informing, informing ya, informing. Nah, bagaimana Anda bisa mensintesis itu ya, tidak langsung hasilnya adalah consultation, tapi kan ada juga yang komponennya ada yang menghasilkan skor yang masuknya informing, malah 2 ya. Tadi saya. Bagaimana coba? Di sini saya sudah menjelaskan Pak, dari hasil analisis tersebut tingkat tokoisme ini terdiri dari tingkat informasi dan konsultasi. Jadi tidak hanya konsultasi saja. Artinya tingkatan ini tidak hanya satu arah saja komunikasinya, tetapi juga dua arah di dalamnya. Tetapi lebih cenderung Sudah gabungan informasi consultation atau hanya consultation saja? sudah gabung itu, Pak. Pak, kalau gitu saya pengen tahu masing-masing definisi itunya. Kalau masuk informasi apa, consultation apa, sudah dijelaskan sebelumnya coba. Ya. Terkait dengan tingkatan informasi, ini pada 4 tahapan ini masuknya di tahap perencanaan dan tahapan monitoring dan evaluasi. Di sana memang masyarakat kurang begitu terlibat dalam kegiatan perencanaan. Pemerintah itu hanya menyampaikan sosialisasi, memberikan ketika ada forum rapat, mengundang, kemudian yang hadir oleh pemerintah desa di situ hanya eh, datang, duduk, dan tidak diberi kesempatan untuk berdiskusi, seperti itu. Kemudian untuk yang monitoring dan evaluasi memang dalam hal ini keterlibatannya sangat minim sekali karena tidak ada lembaga-lembaga pengawasan dalam pemerintah yang melibatkan terhadap masyarakat. Jadi hanya satu arah saja, kurang begitu terlibat dalam diskusi atau memberikan masukan ide tidak ada. Untuk yang 2 lainnya tahapan pelaksanaan dan penyuluhan ini memang lebih tinggi karena masyarakat sudah dilibatkan dalam bentuk diikutkan dalam kelompok masyarakat peduli api dan juga kelompok tani hutan, sehingga di situ ada diskusi intensif dan masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan tadi, Pak. Kayak pengelolaan patroli bersama, kemudian ada pembersihan dan penanganan pohon tumbang, seperti itu. Jadi sudah 2 arah, seperti itu, Pak. Kemudian kita rata-rata lebih tinggi yang ke arah konsultasi. Seperti itu. Tapi di sini sudah kami jelaskan bahwasanya masih ada informasi dan konsultasi. Cenderungnya ke consultation. Nah, menurut Anda dengan temuan hasil akhir seperti itu, apakah em, temuan ini ya tingkat tokenisme ini punya potensi menghambat keberlanjutan pelestarian lingkungan secara partisipatif atau tidak? Menurut saya ini uh, masih harus kita tingkatkan terkait dengan partisipasinya, Pak. Harus kita masih tingkatkan karena masih ada beberapa permasalahan yang saat ini masih mengalami kendala, terutama terkait dengan pohon tumbang, kemudian terkait dengan rawan pencurian. Sebentar. Seperti itu. Tapi kan tadi dikatakan sebetulnya kan eh, dari masyarakat itu partisipasinya sudah ada komunikasi. Hanya saja justru dari pihak eh, pengelola pemerintah ataupun dari pihak ini ya yang tidak menindak, tidak apa mengambil partisipasi itu kurang kurang ditindaklanjuti kan itu kan. Nah itu makanya kalau dikatakan partisipasinya tadi yang barusan Anda katakan kan kayaknya apa itu memang sebetulnya yang menjadi kendala gitu. Rasanya tidak sesuai dengan apa yang tadi Anda sudah temukan gitu. Memang real di lapangan sudah ada komunikasi consultation 2 arah.
Pak. Mm-mm. Cuman selama ini terkendalanya adalah karena memang kawasannya statusnya adalah cagar alam, mempunyai kawasan nilai konservasi yang sangat tinggi, sehingga pemanfaatannya tidak bisa dimanfaatkan untuk usaha ekonomi, apalagi diambil kayunya tidak bisa, Mm-mm. hanya untuk kegiatan penelitian dan lain sebagainya. Sehingga inilah pemerintah terus berusaha harus memberikan kegiatan-kegiatan menggandeng masyarakat. Jadi belum ada inisiatif masyarakat untuk bisa secara bisa mengambil keputusan sendiri terkait dengan ya kesadaran untuk mengelola kawasan tersebut belum ada. Masih tergantung dari ajakan dan juga kegiatan-kegiatan dari pemerintah. Ya hanya ya bisa dikatakan masih biasa dan formalitas seperti itu. Jadi perlu ada peningkatan partisipasi ke depan supaya masyarakat ini ada bisa secara mandiri, otomatis mereka bisa mempunyai kesadaran untuk menjaga tidak harus ada uh, perintah atau mungkin dari kegiatan-kegiatan mengandalkan dari pemerintah seperti itu. Itu yang seharusnya Mm-mm. pengennya. Tetapi kita juga terkendala karena ini statusnya adalah cagar alam. Makanya ada beberapa saran paling tidak bagaimana masyarakat itu bisa memberikan kesempatan untuk bisa memberikan putusan tersendiri terkait dengan partisipasi. Contohnya adalah di Cagar Alam Darupono dan di Desa Darupono itu belum ada seperti kayak uri-uri budaya yang atau mungkin perdes itu belum ada, Pak. Kita ngarahnya ada beberapa yang contoh seperti itu. Kalau sudah ada perdes yang mengatur terkait dengan kelestarian lingkungan yang di dalamnya masuk dalam cagar alam, tentunya masyarakat atau pemerintah desa sudah ada pengakuan secara otomatis itu adalah tanggung jawab mereka. Seperti itu. Lainnya adalah Mm-mm. pendirian. Nah, mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah pernyataan-pernyataan Anda yang sifatnya evaluatif ya ataupun reflektif ya dari hasil temuan Anda gitu ya. Em, dan saya lihat mungkin di kesimpulan ya, kesimpulan ini kan deskriptifnya masih mendominasi ya. Mungkin bisa disisipkan terus pernyataan-pernyataan yang sifatnya evaluatif reflektif untuk lebih lebih membuat temuan Anda itu inilah gitu ya, bisa bermakna gitu ya. Terutama mungkin di sana beberapa tadi saya kurang hafal beberapa kan kalau masyarakat perorangan kan sulit ya. Kan berarti kan ada apa di sana masyarakat Peduli api dan peduli kawasan api hutan. ya kan ini kan nanti yang menjadi penggerak-penggerak yang menurut saya nanti partisipasi-partisipasi itu jalurnya kan mungkin lewat lewat penggerak-penggerak itu ya atau sukarelawan segala macam. Dan ini bisa nanti bagaimana coba yang terutama yang jadi disimpulkan yang kedua di hasil SWOT ya. Ini kan Anda masih cenderung redundant dari hasil pembahasan ya yang dimasukkan ke kesimpulan. Itu bagaimana Anda bisa menulis ulang, terutama kan di sini masih sama persis ini yang B, C, D, E, F-nya itu disarikan sehingga menjadi sesuatu eh, ini kan lebih ke strateginya ya, strategi yang bisa lebih eh, kuat gitu ya dari sini. Jadi Baik. itu idealnya Mas ya. Jadi tidak tidak redundant atau copy paste dari hasil pembahasan yang kemudian diambil jadi kesimpulan. Itu mungkin masukan dari saya. Baik, Kemudian Pak. juga di abstrak tadi eh, kata kunci ini karena kata kunci itu berguna sekali untuk membantu eh,
dalam bibliografi kalau orang mencari ya, mencari hal-hal terkait yang memang topik-topik yang memang sedang orang butuhkan. Nah, kata kunci yang Anda pilih di sini masih belum ini ya. Seperti Anda menuliskan CA Pager Gunung Darupono. CA-nya itu kan lebih sebaiknya tidak CA, justru cagar alam yang itu yang lebih lebih ini karena CA mungkin agak susah nanti orang di situ ya. Cagar alam. Kemudian apalagi yang belum masuk tapi penting, belum masuk nih di kata kunci. Bisa Darupono mungkin. Konservasinya justru Konservasi. konservasi hutan ya. Ini malah belum masuk di situ ya. Itu ya. Baik, Pak. Situ. Juga di pendahuluan ya narasinya memang agak terlalu lama untuk mengerucut ke kasus lokal cagar alam pagar gunungnya. Ya, jadi terlalu lama untuk harus membaca hal-hal yang banyak dulu gitu ya, baru ini. Ya memang memang iya narasi umum dulu mengerucut nanti ya ke kasus lokal di cagar alam pagar gunung itu memang begitu, tapi jangan terlalu Baik. lama di situ itu ininya ya. Jadi pembaca harus menunggu terlalu lama untuk memahami konteks spesifik penelitian. Jadi coba. Baik. Dan untuk ke penelitian-penelitian terdahulu memang sudah ada di subbab 1.5 ya, khusus penelitian terdahulu ya kan. Ya. Tapi bukan berarti satu dua penelitian terdahulu itu tidak dimunculkan di latar belakang, terutama ketika Anda sudah mulai memasukkan mengerucut ke kasus di cagar alam pagar gunung, itu kan? Anda perkuat, eh, Anda kan katakan belum ada penelitian sebelumnya tentang partisipasi masyarakat ya, itu. Tapi Kak, Anda juga bisa menyebutkan penelitian sebelumnya yang mengarah ke sini apa gitu kan? Jadi tidak harus menunggu dijadikan satu semua penelitian terdahulu di subbab 1.5. Ya, ada satu dua penelitian terdahulu yang sudah bisa masuk untuk memperkaya di situ. Ketika Anda menulis tentang iya permasalahan di cagar alam pagar gunung. Ini berguna nanti pada saat Anda publikasi kan tidak umum penelitian terdahulu disatukan semua kan, ya kan? Ya. Pasti masuknya ada Latar di belakang. pendahuluan latar belakang, ya kan? Ya, Pak. Dipublikasikan gitu. Kalau ini kan formatnya karena format tesis, memang sudah ada panduannya, harus ada situ gitu ya. Baik. Mm, tuh. Dan jangan lupa ketika menuliskan penelitian terdahulu itu juga harus ada kritik atau evaluasi dari penelitian terdahulu itu. Ya tidak hanya semata-mata eh, menyajikan penelitian terdahulu, tapi apa gitu. Maksudnya penelitian terdahulu itu seperti ini, ada komentarnya bahwa belum sampai kemana-kemana yang justru akan menguatkan bahwa ini loh penelitian Anda ini sudah mengisi gap yang penelitian dahulu yang belum gitu maksudnya itu. Baik. Ya, terakhir mungkin pertanyaan dari saya, apa evaluasi yang dari hasil penelitian Anda ini yang bisa Anda eh, berikan ya? Kira-kira evaluasi apa dan evaluasi dan refleksi apa yang bisa diberikan, yang Anda ajukan ya setelah Anda menemukan hasil temuan dari penelitian Anda ini. Iya.
Sebenarnya kalau dari saya pribadi terkait dengan hasil penelitian saya ini, Pak, tadi mungkin sudah saya jelaskan bahwasanya memang eh, kaitannya dengan status cagar alam ini, Pak. Ini pemerintah dituntut untuk melakukan pengelolaan kawasan kolaborasi dengan masyarakat. Akan tetapi masyarakat sendiri tidak diberi kesempatan dan akses yang lebih terkait dengan eh, pemanfaat terhadap kawasan tersebut. Karena status secara aturan cagar alam itu kan tidak bisa diambil manfaatnya. Nah, itu yang menjadi evaluasi bahwasanya apakah bisa eh, pengelolaan kawasan secara kolaboratif ini diterapkan di cagar alam. Berbeda dengan kawasan berhutani. Masyarakat bisa mengelola lahan berhutani, masuk lahan berhutani, menanam dengan beberapa kesepakatan dalam bentuk mungkin forum LMDA dan sebagainya. Tetapi cagar alam tidak bisa seperti itu. Ini yang mungkin secara pribadi kami mungkin lebih ke aturan yang supaya masyarakat itu bisa memiliki akses yang lebih untuk bisa memanfaatkan kawasan. Dalam artian memang secara teori, kalau pengelolaan kawasan tidak bisa memberikan manfaat dan ekonomi masyarakat, tentunya masyarakat juga tidak akan bisa berpartisipasi secara penuh. Ya, ya, betul. Itu di situ. Pas saya jadi tergelitiknya begini, apakah em, masyarakat di sana itu tidak menikmati terkait dengan ekosistem services ya? Anda tahu ekosistem services? Jasa ekosistem? Ya. Nah, masyarakat ini langsung dari kacamata. Soalnya mungkin kalau masyarakat ada yang paham bisa menghubungkan ke situ atau tidak. Apa masyarakat di sana itu ya misalnya ketersediaan air gitu ya. Misalnya ada mata air di sana. Tidak ada banyak aliran sungai di luar. Hmm. Terus di sana di lingkungan sekitar cagar alam ada pertanian, perkebunan pertanian. Tidak ada, Pak. Di Tidak sana ada. dikelilingi oleh lahan berhutani yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi masyarakat banyak secara langsungnya itu memanfaatkannya lahan perhutani yang berbatasan. berbatasan. Tapi kan, nah ini mungkin sosialisasi kepada masyarakat tentang jasa ekosistem seperti eh, polinator penyerbuk ya, kan setidaknya tidak ada peran-peran yang datangnya dari cagar alam gitu ya. Mereka ini akan menjadi sumber-sumber lebah ataupun apa tawon yang dia hidup di cagar alam, tapi kan dia juga bisa menyerbuki apa yang ditanam di daerah perhutani gitu kan. Atau air misalnya, sumber air untuk ininya. Dan banyak juga ya, terutama untuk oksigen, sedangkan karbon segala macam. Nah, pernah ada nggak itu sosialisasi-sosialisasi yang ke arah sana? Kita pernah, Pak. Kita pernah melakukan kegiatan sosialisasi KSDAHE, Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, terkait dengan fungsi dan peran cagar alam. Mm-mm. Ya, masyarakat ya hanya sebagai pendengar, tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Karena memang masyarakat itu menginginkan hasil langsung dari apa yang mereka kerjakan di sana. Masih berpikiran seperti itu di Desa Darupono. Sebagian besar sih, Pak. Sebagian besar. Ya ada Oke. beberapa yang sudah mulai pemikiran ketika nanti hutan itu ditebangi, gundul dan lain sebagainya, pasti akan banyak eh, apa kerusakan-kerusakan yang berimbas pada masyarakat. Salah satu contoh adalah di sana juga di sebagian wilayah perbatasan perhutani itu dibangun perumahan-perumahan, Pak. Jadi masyarakat itu sudah merasakan kondisi panas. Nah, iya. Dan ada beberapa yang wilayah di dusun itu meluap, ada banjir seperti itu. Ya karena sudah banyak dibangun perumahan pemukiman seperti itu. Sudah ada beberapa yang memberikan seperti itu. Tapi sebagian besar ya tidak tahu apa itu manfaat dan fungsi cagar alam itu untuk mereka itu apa. Tidak bisa memberikan langsung gitu seperti itu, Pak. Oke. Ya, berarti kan
itu tugasnya ya, tugas dari yang perlu ditingkatkan evaluatif sama refleksinya lebih ke sana. Bagaimana masyarakat itu bisa menjadi lebih paham ya. Karena pasti ada maksudnya pembangunan cagar alam, kemudian nanti status-statusnya kan beda-beda yang bisa di perhutani beda lagi segala macam gitu kan. Kalau semuanya bisa dimanfaatkan jadi sama aja semuanya ya. Ya, itu mungkin dari saya. Sementara saya kembalikan ke Prof. Wiku. Terima kasih Pak Ruli. Baik, karena Prof. Artuti izin, jadi mendelegasikan ke saya. Dan saya juga mengganti penguji kedua. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Ruli tadi. Tolong dicek lagi. Naskah ini kan nantinya akan jadi naskah akhir. Dan juga dan tadi juga sama di dalam abstrak juga ke menegaskan saja. Kemudian apabila mengambil data, ini potret dan saya masih terngiang-ngiang pada saat seminar hasil yang dulu. Ini sepanjang IUCN itu, ya IUCN itu masih dilakukan, orang akan bukan bisa apa-apa. Jadi di sana jajah ekosistem bisa air dan barangkali ada yang tidak. Nah, ini masyarakat tidak juga dia akan mengancam terhadap itu si ini kelestarian cagar alam ini. Tapi kalau dia perutnya sudah kenyang, sudah terpenuhi kebutuhannya, ya saya kira mereka tidak akan berpikir. Keterlibatannya sekarang pun kan baru di apa itu KTH sama MPA. Itu pun dari sekian ya 15 orang yang ikut di situ. Ini kan satu hal yang sangat rawan itu loh. Sepanjang IUCN itu masih seperti itu. Jadi cagar alam itu memang tidak boleh diapa-apakan Pak Ruli. Namanya pohon tumbang aja nggak boleh untuk dimanfaatkan yuk biar bosok-bosok. Bahkan di sini jadi persoalan ada indeks nilai penting yang menurun. Yang jati yang dulu 200 sekian sekarang tinggal 100 sekian. Ini suatu hal yang perlu ada apa ya penyempurnaan ataupun revisi terhadap regulasi. Ya, kemarin juga saya tanyakan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini termasuk saran nanti di sini. Kalau regulasi tidak dipenuhi, tidak disempurnakan, yang memberikan akses masyarakat boleh masuk tapi tanpa merusak. Ini ya saya kira ya begitu-begitu aja. Termasuk pohon tumbang pun di tengah jalan itu untuk menyingkirkan pun juga pakai berita acara sekian banyak itu, Pak. Iya, ini kan Daru Pono ini kan dilintasi jalan. Jadi ini kawasannya ini jalan, kalau ambruk ke sini ya sudah. Itu harus demi keamanan ini itu dan lain sebagainya baru boleh. Tapi kalau yang dalam kawasan tidak bisa diapa-apain. Ini yang berusaha sampaikan nanti apa partisipasi yang dikehendaki memang mereka harus berperan aktif. Dan juga tentunya peran ini kan dalam rangka untuk pelestarian cagar alam. Tapi kalau regulasinya sendiri membatasi untuk berpartisipasi, saya kira juga sulit ini. Nah, temuan Pak Iwan ini kan sudah dari hasil analisisnya dan juga dengan berbagai metodenya, partisipasinya itu harus begini. Iya harus. Tapi sepanjang regulasi tidak bisa, ya nggak bisa apa-apa. Itu.
Kemudian yang berikutnya di halaman 55, coba dibuka di struktur organisasi itu ada yang terputus itu deh. Nanti dibenerkan itu kalau ini dari BKSDA, Kasubag, seksi itu SKW, kemudian RKW, ya ini kan ada terputus itu, resort konservasi itu ya. Nanti dibenerkan ini, ya. Struktur organisasi ini sumbernya BKSDA, ini salah ini, ya. Itu dibenerkan. Kemudian juga di halaman apa itu halaman 8. Nah, ini tadi saya belum dengar di situ disebutkan bahwa kegiatan menemui beberapa permasalahan. Apa kira-kira permasalahan di samping regulasi tadi? Mas Ikhwan, silakan dijawab. Karena penjelasannya di lapangan dan saya tahu persisnya Pak Ruli dulu saya kan kepala dinas kehutanan. Ini kan, iya, monggo, silakan. Ya, intinya itu, Prof. Bahwasanya masyarakat itu memang tidak bisa secara sadar dengan sendirinya mereka untuk bisa melakukan kegiatan terkait dengan partisipasi. Karena masih tergantung dari ajakan pemerintah. Mereka tidak berani secara langsung, secara sadar melakukan kegiatan terkait dengan pelestarian cagar alam. Itu sebenarnya kendalanya, Pak. Jadi masih tergantung dari pendamping, dari petugas dan pengelola. Oke, jadi begini Mas Iwan ya, kalau kegiatan di dalam kawasan itu sampai saat ini regulasinya belum diizinkan, apakah mungkin ada skema untuk melaksanakan membangunkan partisipasi masyarakat di luar kawasan? Misalnya dengan kelompok binaan, dia di dalam desa Darupono itu misalnya ada koperasi, koperasi bergerak di peternakan, di perlebahan dan lain sebagainya, sumber pakannya itu dari hutan, lebahnya ada di desa. Kira-kira mungkin nggak hal itu dilakukan? Mungkin, Prof. Karena di PKI Jawa Tengah itu juga ada fungsinya adalah melakukan kegiatan pembinaan daerah penyangga. Salah satunya adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Seperti itu. Makanya di situ ada kelompok namanya kelompok tani hutan. Itu dalam rangka upaya pemerintah memberikan penghasilan selain untuk menghindari mereka untuk melakukan kegiatan negatif dalam kawasan. Di sana kemarin sudah dilakukan kegiatan pemberian bantuan sesuai dengan potensi yang ada di sana, yaitu diberikan ternak kambing, Prof. Dengan catatan memang di sana banyak sekali pakan-pakan di pekarangan, sehingga itu salah satu alternatif untuk membuat masyarakat dengan memberikan ekonomi, mudah-mudahan diharapkan mereka tidak akan mengganggu kawasan. Tetapi juga itu ada keterbatasan, Prof. Karena kan yang kita bantu itu kan tidak semua masyarakat di Darupono, hanya masih skup kelompok. Sehingga impact-nya itu juga kurang begitu luas di Desa Darupono seperti itu. Oke, jadi ini disarankan sudah ada. Yang pertama, kerjasama antara masyarakat pemerintah perlu dilakukan secara intensif, yaitu secara langsung maupun tidak langsung melalui kesepakatan konservasi. Ini wujudnya apa? Misalnya pembinaan kelompok tani tadi di luar kawasan, yaitu cagar alam pagar gunung. Kemudian pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendukung dan mengembangkan. Ini bentuknya regulasi harusnya. Harus ini ada penyempurnaan regulasi terhadap cagar alam itu. Kalau itu masuk IUCN ya kita usulkan ke IUCN. Masa di tengah-tengah di pinggir hutannya miskin tapi hutannya hanya ditungguin saja kan enggak seperti itu. Ini yang ketiga menciptakan program penyelenggaraan konservasi hutan melalui kegiatan budaya dan kearifan lokal. Di sana kan ada sumber mata air sama makam sirup apa itu. Ya, ya kayak gitu bisa dipakai bahwa cikal bakalnya cagar alam dari sini, untuk itu harus kita pelihara dan lain sebagainya.
Nanti wujud-wujudnya ini supaya lebih jelas. Saya kira itu catatan-catatan nanti ada di dalam naskah. Karena ini hari Jumat, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Artuti di mana ya? Di sebelah ya. Pak Japron dulu, monggo Pak Japron. Pak Terima Japron, kasih, Bro. selaku Ye, pemimpin kedua, silakan. cek sound, Bro. Bisa didengarkan di ruangan, Bro. Monggo, bisa. Dengar, Pak. Oke, ye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, jelang siang. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi pagi itu ujian harus di kampus Tembalang, jadi mau naik kiri atau naik kanan, akhirnya milih naik kiri ke arah KHDTK. Jadi ini dari kantor. Jadi anu, bersimpangan dengan Prof. Pur. Mohon maaf, Prof. Pur. Jadi untuk eh, apa yang sudah disampaikan oleh baik dari Prof. Sri Puryono maupun Pak Ruli tadi sangat eh, taktis sekali nanti untuk dielaborasi, diperhitungkan di dalam kajiannya. Jadi yang terkait dengan regulasi dan usulan ke IUCN itu yang menjadi dasar tentunya aspek bahwa hutan itu kan tidak statis, dinamis. Hutan itu mengalami suksesi. Kalau dari sisi jumlah kayu jati pun yang menjadi andalan atau tegakan utama di sana mengalami penurunan, ya nanti tentu akan diikuti bukan hanya anak jati, tetapi juga kompetitor-kompetitornya. Ya pasti kompetitor itu lebih kuat daripada jati dan pasti akan menggantikan jati nantinya. Jadi kalau sekarang ini tanaman jatinya sudah besar dan pasti tegakan kecil-kecil tunas dan sebagainya itu ya tidak dapat kesempatan, tapi malah lebih kuat dari yang kompetitornya, liananya, mungkin Eh, perdu semaknya lebih kuat sehingga nanti interupsi Pak suksesi Japron. Pak menggantikan. Japron waktunya 5 menit nih. Ini mau Jumatan soalnya. Ya gitu Oke, nggih, Bro. iya Nggih. Mas, monggo. Jadi ada suksesi sehingga nanti kalau tidak ada eh, aktivitas untuk bisa melestarikan ya pasti ganti nanti tanaman jatinya. Yang kedua, yang terkenaan dengan pemanfaatan saat ini ada edutainment, edu wisata, edu wisata. Ya, sejauh ini memang tidak akan terjadi di kawasan, tetapi di penyangganya, yaitu di perhutaninya sendiri. Sehingga memang BKSDA harus pandai-pandai untuk memprogram kegiatan kemanfaatan yang dikaitkan dengan edutainment. Kalau pendidikan kan boleh di dalamnya ya, Mas Ekwan. Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Kalau konsepnya dirubah milenial happening saat ini, yaitu edutainment. Nah, saya kira itu juga banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi itu nanti juga dimungkinkan untuk diimprove. Terus nilai tambahan lingkungan yang lain, oksigen jenuh, ya seperti di Madura itu oksigennya paling jenuh di dunia. Nah, kalau itu bisa diidentifikasi, mungkin akan menjadi salah satu alternatif untuk jadi kunjungan masyarakat. Jadi tiga hal itu nanti tolong diperhitungkan, dielaborasi untuk bisa memberikan manfaat di samping yang sudah disampaikan Prof. Sripur dan juga Pak Fuad. Saya kira demikian Prof. Pur, Pak Ruli dan juga Baik, Mas Iqbal. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jafron. Sudah kami catat. Ini ini ketua pengujinya Pak Ruli tadi dibuka oleh Prof. Artuti. Sekarang saya yang melanjutkan. Ini terakhir Prof. Artuti, monggo saya persilakan untuk memberikan koreksi tambahan kepada Mas Ivan. Waktunya maksimal 10 menit ya, Prof ya. Setelah Jumatan. Ya, Mas Iqman, ini anu kok apa? Versi terakhirnya ini sudah jauh lebih baik dari versi terakhir apa? Waktu Semhas ya. Ya, ini perbaikannya sudah ini major revision kok ini. Sudah sudah sangat tertata, cuma PPT-nya memang
Terus ya namanya the power of points ya, kan the PPW of words ya. Kalau kan Mas kan sering presentasi juga kan, ya jadi nanti harus ada perbaikan nih. Kalau presentasi seperti ini baru 1 kali. Kalau apa? Oh, kalau ke lapangan itu? Oh, kalau ke lapangan tapi misalnya sosialisasi, iya sosialisasi ke masyarakat apa ya penuh kata gini. Oh, maksudnya tapi kan pakai PPT juga. Nah, kalau itu biasanya lebih ringkas. Nah, ini juga kan ya. Oh, gitu. Oh, iya. Iya, ini online ini Pak Jamron. Iya, bro. Ini Pak Fuad Iya. datang, Pak. Pak Sekprodinya datang. Ya, ini tulisannya Mas Wan ini bagus. Benar, ini sudah bagus dan cukup detail ya. Sekarang sudah cukup detail. Ini ada tadi yang pohon tumbuh dan sebagainya. Ini kalau tentang apa ya, Mas? Oh ya, ya kan masih ada bisa ditulis dari ini kan yang sekarang jauh lebih lengkap dibandingkan eman-eman kalau nggak ditulis. Belum keluar tuh maksudnya, tapi sudah di review belum? Gimana? Belum ada komen. Belum ada review. Baik. Ini sebetulnya tangga partisipasi Einstein ini kan sudah tahun 1970-an dan itu tahun 90-an lah itu sudah di tesis yang terkait itu topiknya beda terkait hutan ini kan kekayaan kita ya. Saya selalu sangat tertarik loh topik-topik tentang hutan karena hutan itu betul-betul harus kita jaga, tapi kan challenge untuk supaya hutannya terjaga itu luar biasa, sangat luar biasa ya. Bahkan kawasan hutan itu bisa dipinjamkan ya Prof. Kawasan hutan lindung dipinjamkan untuk penambangan. Regulasinya gimana? Kalau dipinjamkan untuk eduwisata misalnya ya itu bolehlah ya. Tapi kok dipinjamkan untuk penambangan selama 30 tahun itu. Saya kalau ya. Iya, jadi kalau lihat dokumen AMDAL itu dipinjamkan untuk penambangan selama 30 tahun gitu, terus kayak apa gitu ketika dikembalikan. Iya, karena memang ini apa? Karena saya penilai AMDAL gitu. Jadi kalau rapat itu kan pakar itu hanya memberikan masukan, Prof. Yang penambangan yang di Halmahera itu saya kasih masukan kan ini posisinya begini, coba lihat YouTube-nya, kan ada YouTube yang wilayahnya kotor di wilayah itu di Pulau Obi gitu ya, masyarakatnya direlokasi, mereka nggak rela, kan ada itu di YouTube. Tapi kepala dinas lingkungan hidup provinsi cuma gini, ibu jangan lihat YouTube, itu tidak benar ibu. Silakan ibu datang ke sini, tapi baik-baik saja bu. Saya gimana coba? Itu kepala dinas provinsi. Saya kan nggak bisa bantah. Terus saya cuma, tapi kan saya lihat di YouTube itu betul loh, Pak, itu ada bukti video-videonya, bukan video itu. Ya, tapi ya pokoknya saya berusaha semaksimal mungkin dan berusaha memahami itu ya bahwa pengelola itu challenge yang luar biasa. Ini bahwa ada pohon itu berarti kan
dibiarkan gitu ya. Yang tumbang itu mungkin di dalam gitu ya, jadi yang nggak kelihatan, tidak mudah kelihatan orang. Tumbang ya Pak. Pribadi terhadap hal itu gimana? Itu gimana Prof? Kalau menurut panjenengan kondisi seperti itu gimana?
Paparan sudah, dialog sudah, yang ketiga kamu keluar dulu. Kita mau rapat. Mohon maaf, Prof. Untuk hari Rabu kemungkinan akan bersamaan dengan ujiannya DIL Mas Agung dari DIL. Nanti jam 1 juga. Nggih, matur suwun. Baik, setelah melewati sesi presentasi, kemudian sesi tanya jawab ya, sudah cukup panjang lebar ya. Kemudian juga sampai ada dukungan untuk melanjutkan S3, ini luar biasa ini ya. Tiba saatnya sekarang saya akan membacakan berita acara ujian tesis. Jadi pada hari ini ya bertempat di ruang sidang program Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana. Nama mahasiswa Ikwan Priyanto, NIM-nya 30.122.42.0025 dengan judul tesis Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Konservasi Cagar Alam Pager Wunung, Darupono, Kabupaten Kendal. Hasil penelitian tim penguji pada mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus ya dengan perbaikan minor ya. Untuk nilai nanti menyusul ya karena kita masih mengkompilasi ya. Demikian ketetapan ini ditetapkan di Semarang 20 Juni 2025 yang menyatakan ketua penguji saya sendiri Ruli Rahadian, kemudian juga timnya adalah Prof. Dr. Insinyur Sri Puryono MP sebagai penguji 2, lalu Dr. Jafron Wasik Hidayat MSc sebagai penguji 3 sekaligus pembimbing 2 dan Prof. Dr. Hartuti Purnaweni MPA sebagai penguji 4 sekaligus sebagai pembimbing pertama. Saya ucapkan selamat ya atas kelulusannya, mungkin tinggal menunggu revisi dan ini berarti mengejar untuk wisuda bulan Agustus mungkin ya. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari pembimbing mungkin, Prof. Monggo dipersilakan. Eh, Kerja kerasnya Pak Ikman gitu ya. Dulu waktu seminar hasil itu kan masih sekali, masih dasar, tapi akhirnya oh sudah bagus ya. Tapi waktunya agak lama, tetapi akhirnya bagus. Jadi sebetulnya kalau ditenani ya bisa cepat ya Mas. Karena apa kan sudah ada di sini, tinggal menuangkan saja dan terkait dengan keseharian pekerjaan. Nah, tadi Pak Iwan kalau melihat supaya Pak Iwan itu menangani lingkungan itu lebih tuntas gitu. Nah, ini kan sudah Darupono ini sudah lokasi yang bagus. Kalau di lokasi stok karbonnya kan sudah bisa. Nggak susah loh. Kan pokoknya semester 6 itu sudah boleh uji ya. Sudah masuk semester 6. Ya. Ya, boleh ya. Asal sudah masuk. Kalau misalnya ini kan sudah punya data dasarnya ya.
nambah-nambahi dari sisi yang berbeda bahwa teorinya itu ada stokan. Mudah-mudahan ya, jadi Pak Iwan tidak setengah-setengah gitu menangani. Nanti siapa tahu bisa diperdagangkan stok karbonnya seperti ini tadi Prof. Ngendiko yang di mangrove itu kan di KHDTK sudah saya itu kan mumpung Prof itu kan masih ada gitu di sini ya, maksudnya di PSIL masih masih kuat gitu ya. Ayo. Masih aktif maksudnya. Ya masih aktif masih bisa bisa menangani secara langsung gitu loh. Ya, iman-iman Pak Ivan. Kan hidup kita itu harus bermanfaat sebesar-besar. Kalau bisa kemudian nanti mendatangkan manfaat ekonomi untuk kawasan Darupono, untuk masyarakat sekeliling kan hutannya jadi terpelihara. Kalau ada perdagangan itu kan manfaat langsung ya, daripada cuman warganya boleh nanami sedikit-sedikit gitu hasilnya juga minimal, tapi kalau karbon kan bisa lebih banyak dan nanti pihak yang ber stakeholders gitu ya yang terlibat juga akan lebih banyak dan serius gitu. Nah, kan, apa? Pendaftaran paling lambat tanggal